Mahkamah Konstitusi baru ini memutuskan penyelenggaraan pemilu tingkat nasional dilakukan terpisah dengan tingkat daerah atau kota. Dengan begitu, pemilu yang selama ini dikenal dengan pemilu serentak tidak lagi berlaku di pemilu 2029 mendatang. Merespon putusan MK datang dari Partai Nasdem yang menilai bahwa putusan MK tersebut inkonstitusional atau melanggar Undang-Undang 1945. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Susatyo, menyebutkan bahwa partai politik tidak bisa menolak putusan MK dan DPR harus segera memproses perubahan aturan perundang-undangan. Meski demikian, Bamsud mengatakan bahwa MK kerap sekali membuat perubahan yang berubah-ubah. Kita tolak lupa, sebenarnya sudah berapa kali perubahan sistem pemilu di Indonesia? Mari kita bahas. Mengakibatkan krisis konstitusional, bahkan deadlock konstitusional, sebab apabila putusan MK dilaksanakan justru mengakibatkan pelanggaran konstitusi. Pasal 22E UUD NRI 1945 menyatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, ayat 1. Kemudian pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut diselenggarakan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPE, DPD, dan DPRD, ayat 2. Dengan demikian, ketika setelah 5 tahun periode DPRD tidak dilakukan, maka terjadi pelanggaran konstitusional. Ya, memang kita tidak bisa lagi menolak itu karena udah final and binding. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan putusan itu, dengan mekanisme yang ada, sistem yang ada, dan bagaimana implementasinya, apakah memungkinkan dari sisi anggaran, dari sisi lain-lain, banyak sisi yang mesti dibahas. Tapi ini bukan hal baru, kita pernah memajukan dan memundurkan pilkada. Tapi yang pasti pemilu itu kan bunyi konstitusinya 5 tahun, nggak boleh lebih dari 1 hari pun, nggak boleh lebih. Perjalanan pola pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilu di tahun tersebut dikenal sebagai pemilu paling demokratis karena diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan ratusan kelompok serta calon perseorangan. Sistem yang digunakan adalah perwakilan berimbang, proporsional dengan stelsel daftar. Jalannya pemilu terdiri dari 2 tahap, yaitu pemilihan anggota DPR pada 29 September 1955 dan pemilihan anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955. Nah, yang perlu kita juga ingat bahwa pemilu 1955 merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Persiapan pemilu memakan waktu cukup lama karena berbagai kendala politik dan teknis. Pemerintah Indonesia di bawah Perdana Menteri Ali Sastro Midjoyo memulai persiapan pemilu, tetapi pembahasan RUU Pemilu sempat terhambat dan baru dilanjutkan pada masa Perdana Menteri Sukiman Wiryo Sanjoyo. Pemilu ini menggunakan sistem kombinasi antara sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang. Hasil pemilu pemilihan anggota DPR, PNI, Partai Nasional Indonesia memenangkan suara terbanyak, diikuti oleh Masyumi, NU atau Nadatul Ulama, dan PKI, Partai Komunis Indonesia. Hasil pemilu pemilihan anggota konstituante, PNI, NU, dan PKI mengalami peningkatan dukungan, sementara Masyumi meskipun tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya menurun dibandingkan dengan pemilihan anggota DPR. Hasil pemilu ini mencerminkan dinamika politik dan sosial pada masa itu, dengan partai-partai berbasis massa dan partai berbasis agama mendominasi, meskipun pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan sesuai jadwal 5 tahun berikutnya. Kedua, pemilu 1971 hingga 1997 pada masa Orde Baru. Pemilu pada masa ini adalah serangkaian pemilihan yang diselenggarakan di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemilu ini merupakan pemilu pertama di Orde Baru, diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1971. Tujuan utamanya adalah untuk menata kembali sistem demokrasi setelah pembubaran hasil pemilu 1955 dan tragedi pembantaian di Indonesia pada tahun 1965 hingga 1966, yakni peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pendukung komunisme di Indonesia.
setelah gagalnya usaha kudeta gerakan 30 September 1965. Dalam pemilu ini, Partai Golkar muncul sebagai partai pemenang dan mendominasi perolehan suara dan kursi parlemen. Ini juga menjadi ajang bagi partai-partai politik untuk berkampanye, termasuk menggunakan musik dan penyanyi populer untuk menarik massa. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang, proporsional dengan stelsel daftar. Pemilu pada masa Orde Baru ini sering dikritik karena dianggap kurangnya kebebasan dan keterlibatan masyarakat sipil juga terbatas, serta didominasi oleh Partai Golkar lantaran dianggap sebagai partai yang didukung oleh pemerintah kala itu. Setelah pemilu 1971, pemilu kembali diselenggarakan secara teratur pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu 1997 menjadi pemilu terakhir di Orde Baru. Setelah itu, Indonesia memasuki masa reformasi. Ketiga, pemilu tahun 1999 pada era reformasi. Era reformasi membawa perubahan besar dengan munculnya banyak partai politik, yaitu 48 partai yang ikut serta sebagai penanda kebebasan berpartisipasi setelah Orde Baru yang diadakan pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu ini menandai berakhirnya dominasi Partai Golkar dan munculnya partai-partai baru. Pemilu ini menggunakan sistem proporsional tertutup dengan asas luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil, jujur dan adil. Ada beberapa poin penting tentang pemilu tahun 1999, yaitu pemilu tahun ini dilakukan setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998 dan posisinya diganti oleh B.J. Habibie. Pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup, di mana partai politik mengajukan daftar calon legislatif dan kursi di parlemen dibagi berdasarkan persentase suara yang diperoleh masing-masing partai. Pemenang pemilu tahun 1999 adalah PDI Perjuangan, diikuti oleh Golkar, PKB, P3, dan PAN. Keempat, pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilu ini menggunakan sistem presidensial yang dipilih langsung oleh rakyat dan sistem pemilu legislatif yang menggunakan sistem proporsional terbuka setelah reformasi. Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Pemilu ini juga dikenal sebagai pemilu legislatif yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilihan presiden atau pilpres yang diikuti oleh 5 pasang calon putaran pertama dan 2 pasang calon pada putaran kedua. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala atau JK memenangkan pemilihan presiden putaran kedua. Pemilu 2009 dilakukan secara serentak, yaitu pemungutan suara untuk pemilihan umum legislatif, DPR, DPD, dan DPRD. Diselenggarakan pada 9 April 2009, sedangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden atau pilpres dilakukan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan SBY dan Budiono terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dalam satu putaran, mengalahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Megawati Soekarnoputra-Prabowo Subianto dan Yusuf Kala Wiranto. Pemilu 2014 tidak dilakukan serentak. Pemilu 2014 dilaksanakan dalam 2 tahap terpisah. Pemilu legislatif DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 9 April 2014 dan pemilihan presiden atau pilpres pada 9 Juli 2014. Joko Widodo atau Jokowi dan Yusuf Kala terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dalam satu putaran, mengungguli pasangan calon Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Kita masuk ke pemilu 2019 dan 2024. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama di Indonesia karena tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota legislatif seperti DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Hasilnya, Jokowi dan Ma'ruf Amin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, mengungguli perolehan suara dari paslon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pada pemilu ini digunakan 3 sistem pemilu yang berbeda dalam satu hari pemungutan suara. Proporsional terbuka untuk DPR dan DPRD, distrik berwakil
banyak untuk DPD, dan sistem mayoritas 2 putaran untuk presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan pemilu serentak 2019 juga diwarnai dengan gugurnya ratusan petugas KPPS yang menjadi tragedi kemanusiaan. Sistem pemilu 2019 juga berjalan di pemilu 2024, yaitu berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia pada Rabu 14 Februari 2024. Pemilihan ini menjadi kontestasi politik untuk memilih presiden baru, menggantikan Joko Widodo yang purna tugas dari jabatannya setelah menjabat 2 periode sebagai presiden dan tidak dapat mencalonkan diri lagi berdasarkan konstitusi. Kemenangan telak bagi pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadikan pemilihan presiden ini berlangsung 1 putaran saja setelah mengungguli perolehan suara dari paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ini merupakan kemenangan pertama Prabowo setelah dalam 3 pilpres. Penetapan presiden terpilih mendapat tanggapan dari 2 paslon calon lainnya yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Lantas, akan seperti apa jalannya pemilu di periode berikutnya? Semoga perkembangan pemilu dapat menjadi pembelajaran ke depannya.